Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya sudah klik video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Video ini diawali dengan kegiatan memasak aku ya teman-teman. Di sini aku masak sup ceker yang sebenarnya sudah aku beli beberapa hari yang lalu. Aku suka banget sama sup ceker ini. Selain enak, juga katanya mengandung kolagen. Tapi nggak tahu ya, benar atau enggaknya. Oke, selanjutnya ini aku tutup dulu biar lebih empuk ya teman-teman. Nah ini aku akan menggoreng tahu dulu ya, ini kesukaan Pak suami yang tidak pernah bosan sama menu tahu ini ya teman-teman. Kadang digoreng, kadang disambal, kadang dimasak kuning gitu ya. Memang nggak tahu lah kali ya, apakah suami karena dari Jawa gitu jadi memang suka banget sama yang namanya menu tahu ini. Tahunya aku hanya goreng-goreng gitu aja ya teman-teman ya, hanya dikasih bumbu bawang putih sama garam dan ketumbar. Nah teman-teman masak apa nih hari ini? Pasti enak-enak ya. Kalau aku sih memang biasanya hanya menu sederhana saja, karena terus terang aku memang kurang pandai memasak ya teman-teman. Jadi ya seadanya, dan bersyukur sekali bahwa suami dan anak-anak juga tidak terlalu cerewet untuk hal makan. Tapi kalau misalnya pas kebetulan mereka ingin makan yang berempah-rempah gitu, aku biasanya lebih suka beli ya teman-teman. Kebetulan di sini ada juga yang menjual masakan udah jadi gitu ya teman-teman, dan harganya juga lumayan murah. Jadi biasanya bisa beli 5 ribuan, 10 ribu gitu ya teman-teman. Itu untuk makan sekali atau 2 kali. Nah selanjutnya ini aku mau goreng lele teman-teman untuk anak-anak, karena anak-anak itu kurang suka sama tahu ya teman-teman. Jadi mereka itu sukanya yang ikan-ikan gitu. Jadi ini aku goreng lele, ini favorit banget buat anak aku yang kecil, ini nomor 2. Jadi lelenya itu digoreng garing gitu ya teman-teman. Oh iya, di video ini aku juga mau sharing tentang pentingnya rasa syukur. Kebetulan aku pernah membaca sebuah quotes yang berbunyi, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan kita bahagia. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita sedang bahagia, belum tentu kita menjadi orang yang bersyukur. Tetapi dengan kita bersyukur, meski dalam keadaan apapun, maka akan menimbulkan rasa bahagia di hati. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala kenikmatan yang sudah diberikan. Bersyukur bisa melalui lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, atau dengan perbuatan, ya dengan melakukan perbuatan yang baik, baik itu untuk diri sendiri maupun baik kepada orang lain. Nah teman-teman, ada 5 manfaat bersyukur. Yang pertama yaitu hidup kita akan menjadi lebih berkah. Kadang kita tidak menyadari bahwa dengan kita bersyukur, hidup kita jauh lebih berkah. Berbagai kebaikan datang tanpa kita duga, bahkan kadang dari orang yang tidak kita kenal sama sekali. Manfaat kedua adalah terbebas dari penyakit hati dan stres. Dengan merasa cukup, tentunya menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki atas pencapaian orang lain. Kita tidak akan berfokus pada hal-hal yang tidak kita miliki. Hidup kita pun akan merasa lebih baik dan lebih tenang. Manfaat ketiga yang membuat kita adalah semakin dekat dengan Sang Pencipta.
Orang yang bersyukur itu akan sadar bahwa semua yang didapatkan adalah semata-mata dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang bersyukur biasanya akan meningkatkan ibadahnya sebagai tanda terima kasihnya. Manfaat keempat adalah meningkatnya kepercayaan diri. Orang yang bersyukur akan berfokus pada yang dimiliki, baik dari segi materi maupun pencapaian. Hal itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Ia akan lebih meningkatkan kualitas diri tanpa membandingkan dengan kualitas kehidupan orang lain. Manfaat yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan imun tubuh. Dengan munculnya rasa syukur, kita akan tidur lebih nyenyak. Tentunya kualitas tidur yang nyenyak akan membuat metabolisme tubuh juga baik. Pikiran akan rileks dan akan meningkatkan hormon-hormon baik, sehingga hidup pun akan terasa lebih sehat. Nah teman-teman, mulai sekarang yuk kita belajar untuk terus bersyukur. Mulai dari bangun tidur, kita bersyukur bahwa masih diberi umur, bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersama orang-orang terkasih, bersyukur masih bisa bernafas dan melihat matahari, dan bersyukur masih diberikan tempat untuk berteduh dan makanan hari ini. Nah, kembali lagi ke video ya teman-teman. Ini aku masak tumis wortel dan pare. Ini favorit aku sama suami ya teman-teman. Kalau anak-anak sih kurang suka karena ada rasa pahit-pahitnya gitu ya. Ini aku tambahin teri, potongan cabai rawit, cabai hijau, kemudian aku beri sedikit garam, gula, dan kaldu. Nah teman-teman, suka nggak nih sama yang namanya pare ini? Ya memang terasa agak pahit ya teman-teman, tapi tadi sebelum aku masak, sebelum aku cuci gitu, setelah dipotong-potong itu aku beri garam dan sedikit dirames gitu ya, orang bilang ya, supaya pahitnya berkurang. Nah di sini aku tutup dulu biar cepat empuk ya teman-teman. Nah ini kelihatannya sudah masak ya. Aku tambahin kaldu, garam, gula, dan seperti tadi yang aku katakan ya teman-teman. Nah masak apa nih teman-teman hari ini? Apakah masak sayur juga atau mungkin makan di luar kali ya, karena kan ini weekend ya teman-teman. Biasanya ada jatah di budgeting kita itu mau makan di luar. Terima kasih teman-teman untuk sudah menonton hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri aku sendiri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.